Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat beribadah di GKI Yerusalem secara virtual melalui laman YouTube GKI Yerusalem Official. Hari ini kami akan membacakan berita jemaat ibadah Minggu tanggal 1 Agustus 2021. 1. Pada kebaktian Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 9 menggunakan liturgi khusus Hari Pemuda GKE dan pendeta yang melayani kita, Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh penatua dan diakon jemaat GKE Yerusalem. Pada kebaktian Minggu 8 Agustus 2021 pukul 9, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Santi Miawati MTH, dibantu oleh penatua dan diakon jemaat GKI Yerusalem. Panitia Pembangunan Gereja GKI Yerusalem menyampaikan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah memberikan bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan atap Gereja GKI Yerusalem dan sudah diterima oleh Panitia Pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada seluruh jemaat GKI Yerusalem bahwa pelayanan kunjungan kasih ibadah kategorial untuk sementara waktu ke depan ditiadakan, mengingat pandemi COVID-19 dan varian lainnya semakin membahayakan. Kegiatan Lomba Porseni Pemuda dilaksanakan dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2021. Dipusatkan di GKE Kanaan, Resort GKE Palangka Raya Hilir secara online dan disiarkan live streaming di akun Facebook Gereja GKE Kanaan. Tim Porseni SPRP GKE Yerusalem menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan dukungan dana untuk kegiatan Tim Porseni SPRP GKE Yerusalem tahun 2021. Adapun dukungan dana tersebut sebesar Rp5.300.000. Mohon dukungan dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian minggu ini. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam dalam kasih Kristus. Di tengah suasana dunia yang mencekam dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata, memberi kekuatan. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Ia adalah sahabat dan penolong yang setia. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai serta setiap langkah dan pelayanan kita. Pada hari ini, kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dalam diri para pemudalah diletakkan harapan gereja, karena pada pundak mereka estafet koinonia, diakonia, dan marturia Gereja Kalimantan Evangelis. Di masa kini dan di masa yang akan datang ditaruhkan. Mari kita rayakan hari ini dalam sukacita dan berdiri bersama dengan seluruh pemuda GKE mengumandangkan himne KPRP. Masa
seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, agar hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Talentamu untuk melayani Tuhan, setia terus berkarya dalam persekutuan dan pelayanan. Jadilah suluh pelita yang bersinar terang, agar nama Kristus Tuhan berkumandang di seluruh dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, jadikan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi kidung pujian kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti datang ke sini. Tuhan pasti hadir di sini tengah-tengah kita. Karena itu kita menyembah kepada Dia. Mari kita bersama katakan bersama-sama, aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. mari kita katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, karena kita ingin datang dan menyembah kepada Tuhan. Karena kita ingin Dia hadir di sini, hadir di tengah-tengah kita. Mari dengan penuh sukacita, mari kita angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita katakan bersama-sama, sungguh besar Kau Yesus. Segap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Senap hatiku menyembah-Mu. Sebab Kau besar Tuhan. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Doa syukur dan pengakuan dosa. Ya Khalik semesta, Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Semua yang kami terima dan nikmati adalah pemberian-Mu. Syukur padamu ya Allah. Seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan sikap dan perbuatan, bahkan tutur kata dan hati kami. Ampuni kami ya Allah. Di masa muda kami sering mengabaikan kesempatan untuk berkarya, menoreh catatan baik pada jejak langkah menuju masa depan dalam rencana-Mu. Ampuni kami. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 48, kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus
nyatakanlah petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaga sesuai firman-Mu. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan kebahagiaanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan 13. Dengan perikop Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya, kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat menyanyi, pelengkap kidung jemaat 255, firman-Mu kupegang selalu.
selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu sedang jemaat pemuda yang diberkati Tuhan, adapun firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, bertepatan dengan Hari Pemuda GKE, terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kasih dalam Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, agar kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan dan kebersamaan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang berkuasa memakai hamba-Mu saat ini, agar apa yang disampaikan hamba-Mu pada saat ini Tuhan, memampukan kami, bukan hanya sebagai pendengar dalam hidup kami dan kebersamaan, tapi kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kebersamaan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami bersama-sama persiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Yohanes pasal 6 ayat ke-24 hingga ayat yang ke-35. Dan bunyinya, orang banyak mencari Yesus. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus, roti yang hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disekan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kamu perbuat supaya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kepada Dia yang telah diutus Allah, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kamu melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjakan apa yang engkau lakukan. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga,
melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti yang hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Salam. Pemuda yang diberkati Tuhan, nas kita minggu ini bertepatan dengan Hari Pemuda GKE. Sangat baik untuk memotivasi anak-anak muda agar dalam situasi seperti ini menggunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat supaya bisa bertahan dalam situasi yang sulit ini. Karena itu sebagaimana firman Tuhan luar biasa mengingatkan, menguatkan pemuda, remaja pada saat ini. Karena kita dalam kehidupan kita manusia memang membutuhkan makanan sepanjang waktu. Banyak orang datang memerlukan kehidupan dan untuk mengejar barang-barang yang fana. Manusia menentukan keinginan demi perutnya saja. Yang menggantungkan hidup hanya pada makanan dunia dan bertahan hanya sementara saja. Pemuda yang diberkati Tuhan, seperti dalam nas kita saat ini, dikatakan orang berbondong-bondong mencari Yesus karena telah menerima roti yang membuat perutnya kenyang. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-6. Berapa lama mereka makan dan minum? Jasmani itu menjamin kehidupan. Setelah berapa jam mereka akan merasakan lapar lagi. Energi roti duniawi lenyap dalam waktu yang pendek sekali. Karena itu diingatkan bahwa celakalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada makanan minuman duniawi. Karena itu Yesus bersabda, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Itu kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-27. Karena itu kita diciptakan dan dipanggil ke dalam hidup yang kekal. Karena itu Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Dia yang sanggup memberikan hidup bahagia selamanya. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-27 lagi. Pemuda yang diberkati Tuhan. Sedangkan dalam ayat yang ke-35, firmankan Tuhan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat ke-35 ini. Jiwa kita pun demikian rasanya lapar dan haus. Jiwa mesti dipuaskan dengan makanan rohani yang sehat dan benar. Contohnya, jika jiwa kita manusia butuh penyegaran lewat hiburan dan yang memenuhinya dengan musik rohani yang lain dengan berbeda dengan musik rock. Akal sehat kita disadarkan dan serba biasa. Namun hiburan itu memberi akibat yang berbeda.
Karena aluran musik rohani yang berceritakan tentang Tuhan akan direkam oleh jiwa. Pikiran dan hati kemudian terdorong untuk pemahaman dan pemohonan dan percaya akan kekuatan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi semangat karena harapan yang meluap dan cinta akan Tuhan yang berkobar. Pasti berbeda ketika kita mendengar musik rock. Pasti berbeda dalam apa yang kita dengar dalam kehidupan kita. Karena itu pemuda yang diberkati Tuhan dalam nas kita pada saat ini. Yesus mengingatkan dalam ayat ke-35 tadi. Sekaligus menawarkan makanan yang sehat bagi jiwa. Makan yang tidak hanya memberikan rasa kenyang, tetapi juga jaminan hidup yang kekal. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita datang kepadanya. Pagi hari kita sejenak berdoa. Memohon kekuatan agar sepanjang hari kita bekerja atas namanya. Kedua, selama situasi dan peristiwa apapun, juga Tuhanlah menjadi sumber segala kehidupan kita. Di tengah kegiatan kita sepanjang hari. Bukan soal sehat atau susah. Bukan untung atau rugi. Tetapi kita harus setia dengan Tuhan dalam situasi apapun. Bertepatan dengan tema Hari Pemuda GKE. Aku adalah Alfa dan Omega. Hari ini, pemuda dalam situasi saat ini harus tetap menunjukkan kesetiaan. Tetap mampu bertahan dan tetap setia. Dan tetap melihat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu awal dan itu juga akhir dalam kehidupan. Bertahanlah dalam situasi apapun. Gunakanlah hidup dengan yang bermanfaat. Agar pikiran yang positif memberikan kekuatan bahkan bertahan dalam kesulitan apapun. Karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan pemuda dalam situasi apapun. Dan subtema juga memberikan motivasi semangat. Karena dikatakan Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Karena itu pemuda yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan menjadi harapan di dalam hidup kita. Kita yakin bahwa dalam situasi apapun kita tetap memiliki masa depan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut dengan tantangan. Jangan pernah takut dengan kesulitan. Kesulitan boleh ada. Apapun yang kita hadapi saat ini. Marilah kita tetap berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Dengan apa yang kita harapkan. Sesuai dengan tema tahun ini. Kristus adalah sumber segala sesuatu yang diharapkan. Biarlah kita memiliki pengharapan yang kuat. Yang tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Biarlah kita tetap setia di tengah kehidupan kita. Tetap semangat, tetap berjuang. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memampukan pemuda, remaja yang ada di rumah. Dan saat ini yang mendengar firman Tuhan. Kita tetap bersama-sama menjalani hidup dengan pertolongan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita dengan pertolongan Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita menaikkan doa sepakat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Dalam situasi saat ini, firman-Mu menenangkan hati kami. Firman-Mu memberikan motivasi bagi kehidupan pemuda saat ini Tuhan. Agar di tengah situasi saat ini Tuhan, mereka tetap melihat kasih kuasa Tuhan. Di tengah perjuangan, di tengah tantangan hidup, di masa-masa sulit.
Biarlah Tuhan pemuda selalu bergandeng tangan, selalu bersama-sama, agar kasih Tuhan selalu nyata di tengah kehidupan kebersamaan. Biarlah Tuhan kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang senantiasa menyadarkan kami betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun Tuhan selalu menenangkan kami, memberikan kami semangat agar tetap bertahan di tengah kesulitan yang kami hadapi saat ini. Berkatilah pengurus dan semua program KPP, MS, KPP, MR, SPP, MG Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam situasi ini mereka memiliki semangat juang, tetap bertahan, tetap memberikan semangat agar semuanya berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kami manusia terbatas dalam hidup kami, tetapi kami di tengah kelemahan kami, Tuhanlah yang memampukan agar mereka mampu menjalani tugas dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Berkati generasi muda GKE dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam pergumulan dan masa depan dan cita-cita mereka. Biarlah Tuhan yang berkuasa, biarlah Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka, biarlah Tuhan menguasai hati pikiran, agar hati dan pikiran mereka Tuhan selalu dituntun, dipelihara oleh Tuhan, agar mereka berjalan bersama Tuhan. Tetap semangat dalam situasi apapun, karena mereka menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa peran gereja dan orang tua dalam membantu pertumbuhan generasi muda GKE ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam situasi saat ini, peran orang tua sangat berperan, mengingat, memberikan ketenangan, kedamaian bagi pemuda GKE pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, orang tua berperan dengan kasih kuasa Tuhan, mampukan mereka Tuhan menjadi teladan yang baik, memberikan ketenangan, kedamaian buat pemuda, agar mereka tetap bertahan, tetap kuat, tetap melihat kasih Tuhan, dan tetap mampu memperlihatkan bahwa mereka adalah pemuda yang tangguh, pemuda yang pemuda yang bersemangat, berjuang di tengah tantangan dunia. Mereka tidak pernah mundur dalam situasi apapun, tetapi mereka tetap kuat karena Tuhan bersama pemuda di tengah kehidupan pergumulan situasi saat ini. Biarlah Tuhan pagi hari ini, bertepatan Hari Pemuda GKE, Tuhan juga memberkati pemuda yang mencari jodoh, pemuda yang belum mendapat pekerjaan, pemuda yang menjauhkan diri dari Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau tempatkan pasangan yang baik buat pemuda gereja GKE Tuhan. Pasangan yang seiman, pasangan yang memahami mereka ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di tengah kehidupan. Berkati pemuda yang mencari pekerjaan dalam situasi saat ini. Di masa sulit, biarlah Tuhan mereka tetap berpikir positif, tetap beryakin dan percaya bahwa masa depan mereka Tuhan yang senantiasa berkuasa, sehingga mereka tetap menjalani hari-hari di tengah kesulitan ini Tuhan, tetap melihat kuasa Tuhan yang benar-benar bekerja, sehingga pemuda GKE tetap menjadi pemuda yang tangguh, tetap pemuda yang bersemangat dalam menjalani hari-hari dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Biarlah hari ini, tepatan Hari Pemuda ini Tuhan, biarlah damai sejahtera dan kasih Tuhan selalu bersama dengan kehidupan pemuda. Biarlah pemuda selalu menggunakan pikiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah pemuda menggunakan perkataan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah perkataan mereka membangun, menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga pemuda yang menjauhkan diri dari Tuhan, mereka memiliki kerinduan untuk datang ke Tuhan dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa pada saat ini. Karena Tuhan sangat mengasihi kami dalam situasi apapun. Biarlah kehendak Bapa yang jadi dan Tuhan memberkati kehidupan bangsa negara kami, khususnya Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan
atas napas kehidupan, atas kesehatan yang Kau nyatakan dalam hidup kami saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa persembahan. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, saat ini kami ingin mengucap terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang sangat mulia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak kami, hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi pelengkap kidung jemaat 274 bait 1 sampai dengan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak ragukan. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai.
iman, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat. Pengutusan hari ini Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi berkat pada dirimu. Tingkat estafet gerejanya di dunia ini ditaruhkan, hai pemuda, bangunlah, berkaryalah, dan buktikanlah kepada gerejamu, orang tuamu, bagi bangsa dan negara, dan bagi dunia, bahwa kalian adalah generasi dan muda Tuhan yang luar biasa. Kita menyanyi dari NKB nomor 209 ayat 1 sampai ayat ketiga. Simaklah hai pemuda, dunia menantang engkau. Jangan lesu, cepat segera, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera, raih kejayaanmu. Tidakkah kau menyimak tangis jerit yang pedih dari derita dan celah? Mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera, raih kejayaanmu. Lihatlah yang mengancam rakyat kecil dan lemah, pun kejahatan merebak. Mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera, raih kejayaanmu. Berkat Tuhan,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti datang ke sini. Tuhan pasti hadir di sini tengah-tengah kita. Karena itu kita menyembah kepada Dia. Mari kita bersama katakan bersama-sama, aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. mari kita katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, karena kita ingin datang dan menyembah kepada Tuhan. Karena kita ingin Dia hadir di sini, hadir di tengah-tengah kita. Mari dengan penuh sukacita, mari kita angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan hanya di dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. mari kita katakan bersama-sama, sungguh besar Kau Yesus.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami menyembahmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, sebab Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang nyata. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku yakin Kau nyata di sini.